Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, patutlah kita bersyukur di hari Minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantaran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi Kasih dari Sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing ibadah kita di minggu pertama bulan Juni ini terambil dalam kitab Roma pasal 9 ayat 15 dan 16. Bunyinya demikian: sebab Dia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ku diberi belas kasihan. Oh
Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Sebab beginilah Tuhan berfirman kepada kita. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah disembunyikan. Olehnya di hadapanmu kami datang dengan membawa pengakuan dari hati yang tulus. Kami menyesal atas ucapan dan perilaku yang kami lakukan kepada Tuhan dan sesama kami. Kami belum mewujudkan cara hidup yang baik sesuai dengan petunjuk firman-Mu. Setiap kali kami tertunduk di hadapan-Mu, rasa sesal menaungi hati kami. Namun sikap ini menjadi tradisi yang buruk, karena kami berulang-ulang melakukan dosa yang sama dan tak mampu membebaskan diri dari perilaku yang jahat seperti kebencian, kecemburuan, kemalasan, pementingan diri sendiri, kemarahan, dan berbagai kebiasaan lainnya. Biarlah Roh-Mu yang kudus membaharui dan memulihkan kami, sehingga kami menikmati pengampunan dosa oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allahku di cahaya-Mu. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kuasa Tuhan selalu bersama.
Dan marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Setiap Tuhan tiada tentara. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan dengarkanlah hukum Tuhan yang kita baca dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Agunglah kasih Allahku. Mulia di
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan adalah sulu dan pelita bagi langkah kami. Untuk itu, kami bermohon, terangilah hati kami oleh kuasa Roh-Mu, supaya boleh memahami kebenaran firman, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar saja, melainkan juga pelaku firman-Mu yang setia dan taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti lewat live streaming ataupun yang beribadah di rumah terjangkau dengan pengeras suara ini, pembacaan Alkitab kita dan pokok pemberitaan firman di minggu pertama bulan Juni ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kitab Injil Matius. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Firman Allah jayalah. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, mengawali khotbah ini, saya mengajak kita semua, atau secara khusus anggota Jemaat Gemim Immanuel Air Tembaga, kolom 1 sampai kolom 38, untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh berjalan sampai sejauh ini semata-mata adalah kemurahan-Nya. Tentu ada alasan mengapa kita harus bersyukur. Pertama, bahwa kita boleh menginjakkan kaki kehidupan di bulan Juni,
bulan ke-6 tahun 2020. Sekalipun kita dalam kondisi yang terbilang buruk, tapi tidak buruk-buruk amat. Kita masih merasakan pemeliharaan Tuhan, diberikan nafas sampai hari ini. Kita boleh bergerak, kita boleh tertawa, kita boleh menangis pun, kita sedang mengeluh pun, itu sesungguhnya pertanda kita masih ada. Itu alasan pertama saya mengajak kita bersyukur. Alasan kedua mengapa kita bersyukur, karena sampai saat ini, dan ini perlu kita sambut dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Walaupun di Sulawesi Utara terjadi pertambahan signifikan korban COVID-19, tetapi syukur kepada Tuhan, dari jemaat kita kolom 1 sampai 38 tidak didapati terpapar atau mengalami penularan COVID-19 ini. Karena itu, sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat, bahkan masyarakat yang ada di Air Tembaga dan sekitarnya, bahwa kita sesungguhnya telah berpartisipasi dengan anjuran-anjuran, himbauan, nasihat, petunjuk pemerintah, bahkan oleh WHO. Karena itu, di antara kita tidak terdapat orang atau pasien terpapar COVID-19 ini. Sekali lagi, kita sudah berpartisipasi aktif, menunjukkan keterlibatan kita dalam menunjang upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih jemaat, terima kasih saudara-saudara telah mentaati setiap petunjuk, himbauan yang sudah kita terima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat ciptaan Tuhan yang hidup di bumi milik Tuhan, memang sekarang ini kita masih menghadapi pergumulan global dengan pandemi virus corona. Hal ini telah menyebabkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan bagi sebagian besar umat manusia. Usaha untuk mencegah pandemi wabah ini telah menimbulkan berbagai dampak seperti gangguan sosial ekonomi, keamanan, ketertiban, dan lain-lain. Saudara-saudara, pemberlakuan social distancing, yaitu pembatasan aktivitas untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, atau tinggal di rumah saja, telah menciptakan kesulitan ekonomi dan kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kejenuhan karena di rumah saja menimbulkan ketegangan atau stres. Pendek kata, dampak wabah COVID-19 ini telah menguras energi kita sehingga menimbulkan kelelahan yang melemahkan berbagai sendi kehidupan dan banyak sumber penghidupan tak tergarap alias terlantar. Hal paling berbahaya dari dampak COVID-19 ini yaitu gangguan psikis atau mental karena merasa tak berdaya lalu putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan yang sedang dihadapi saat ini, kita harus tetap berjuang
Kita harus tetap berusaha. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah, tidak boleh pasrah atau terserah saja. Sebagai orang beriman, modal utama kita adalah pengharapan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita bahwa di balik segala kesulitan selalu ada harapan baru. Dalam Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat terkenal ini, firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancanganku, apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Artinya, seberat apapun kesulitan dan kesakitan yang menimpa kita sekarang, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sebagai warga gereja, sesungguhnya kita terpanggil untuk menghadirkan kerajaan sorga atau kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apakah isi kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan adalah agar umat manusia diselamatkan atau dibebaskan dari dosa-dosa. Hal itu akan terjadi bila umat manusia menuruti perintah Tuhan. Jadi, hidup di dalam kerajaan sorga, hidup di dalam pemerintahan Tuhan, berarti menuruti firman-Nya. Kehendak Tuhan itu tidak lain adalah kemauan, keinginan Tuhan, atau isi hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 mengajak kita untuk meneladani dan menjadikan atau melanjutkan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk mengatasi segala penyakit dan kelemahan, termasuk mengatasi dan melenyapkan dampak pandemi COVID-19 ini. Kita sadari sekarang ini dampak COVID-19 telah menularkan berbagai penyakit dan kelemahan, terutama dalam berbagai aspek kehidupan manusia secara sosial ekonomi. Nah, menurut catatan penginjil Matius 9 ayat 35 sampai 38 juga dapat kita lihat dalam pasal 4 ayat 23 bahwa aktivitas pelayanan Yesus antara lain ada 4 hal. Berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan sorga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah bahwa semua yang dilakukan oleh Yesus itu digerakkan atau dimotivasi oleh belas kasihan. Dapat disimpulkan bahwa semua itu menunjukkan kehadiran dan kepedulian Tuhan terhadap beban pergumulan umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat situasi umat manusia
yang lelah dan terlantar karena berbagai tekanan dan beban hidup yang berat. Menurut Yesus, hal itu justru merupakan kesempatan terbaik untuk mewujudkan atau menghadirkan belas kasihan Tuhan. Dengan kata lain, kondisi semacam ini diartikan sebagai lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Untuk itu Yesus berpesan kepada para murid, apabila menghadapi situasi seperti ini, mintalah kepada Tuan pemilik tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Siapakah Tuan yang dimaksudkan Yesus itu? Jelas, kata Tuan dalam konteks ini menunjuk pada diri Yesus sebagai kepala gereja dan pemilik pelayanan. Hal ini mau menegaskan bahwa tantangan dan pergumulan yang berat bukanlah hambatan, melainkan peluang atau kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan untuk menghadirkan kehendak Tuhan. Dan hal ini tentu saja membutuhkan partisipasi atau keterlibatan pekerja-pekerja yang banyak tapi serius. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga gereja, pada hakikatnya kita semua adalah pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Kesadaran ini kiranya menggerakkan dan mendorong kita untuk maju bersama, berpartisipasi mengatasi ataupun melenyapkan COVID-19 ini. Marilah kita tetap memiliki hati yang selalu digerakkan oleh belas kasihan atau compassion, dan bukan digerakkan oleh balas budi, apalagi untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Itu sangat tercela di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, memang semua orang tanpa kecuali mengalami dampak pandemi COVID-19. Mulai dari bayi, orang dewasa, kaum lansia, pejabat tinggi, berpendidikan atau tidak, pekerja atau penganggur, orang sakit, orang sehat, baik dia pelayan khusus atau jemaat dan lain-lain, semua terdampak COVID-19 ini. Akan tetapi, saya sekali lagi mengingatkan status kita sebagai warga gereja yang disebut orang-orang kudus. Maka secara khusus kepada kita diingatkan bahwa walaupun diri kita butuh pertolongan atau belas kasihan dari orang lain akibat dampak COVID-19 ini, namun sebenarnya situasi ini adalah ruang evaluasi diri. Masihkah ada belas kasihan di hati kita? Masihkah kita jadikan atau maukah kita jadikan situasi yang sedang kita alami ini sebagai ruang kesempatan bagi kita untuk mewujudkan belas kasihan kepada mereka yang lelah dan terlantar? Mampukah kita menjadi gembala bagi domba yang lemah? Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita telah banyak mendengar isu tentang dimulainya tatanan baru, tata tertib baru, atau lebih
dikenal new normal. Maksudnya adalah setiap orang bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa, namun harus dibarengi dengan gaya hidup baru, yaitu perilaku hidup yang mengutamakan atau mengedepankan kebersihan, keteraturan, dan disiplin diri. Itulah hal yang dimaksudkan dengan new normal ini. Bahwa dengan hal ini diharapkan upaya kita bisa segera dapat memulihkan atau melenyapkan segala penyakit sosial dan kelemahan ekonomi karena dampak COVID-19 ini. Dan hal ini juga mau menegaskan bahwa kita tidak boleh bermasa bodoh. Sebaliknya, kita harus mulai bergerak bersama untuk memulihkan keadaan sambil mengikuti protokol kesehatan secara saksama. Marilah sebagai gereja, sebagaimana itu juga dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut catatan Injil Matius bacaan kita, berkeliling. Itu hal pertama yang menjadi tugas kita, yaitu menjumpai semua orang sambil menjaga jarak. Berkeliling juga dimaksudkan dengan memantau dan mengawasi, mencermati situasi di sekitar kita. Kedua, kita juga dipanggil dan diutus untuk mengajar. Maksudnya adalah mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan orang lain, bukan sebaliknya membodohi atau membuat orang tersandung. Yang berikut, tugas kita adalah memberitakan, menginformasikan, mengkomunikasikan kabar baik, terutama mengkomunikasikan, menginformasikan maksud baik di balik istilah new normal ini. Dan sebagai warga gereja, kita tidak boleh parno alias paranoid, apalagi suparno, super paranoid, atau ketakutan berlebihan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kehidupan di dalam tatanan baru atau new normal menuntut kita dan mengajarkan kita tentang arti penting keselamatan bersama. Dengan memproteksi diri, kita telah memproteksi orang lain. Inilah hal-hal penting yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini sebagai upaya kita mewujudkan belas kasihan Tuhan secara konkret dalam kehidupan bersama dengan semua orang. Sekali lagi, lindungilah diri kita, maka kita juga telah melindungi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Siapa yang berpegang?
Dan marilah kita mempersembahkan, mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil memberi, kita menyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 133 ayat 1, Syukur padamu ya Allah. Kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan di hari Minggu yang mulia ini. Betapa jiwa kami selalu merindukan tempat kudus-Mu yang memberi kekuatan dan anugerah yang selalu baru bagi kami. Kami bersyukur menikmati usia yang baru dan berharap dapat memaknai usia kelahiran dan perkawinan ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi keluarga dan pekerjaan kami, atas tersedianya kebutuhan makanan dan minuman, kekuatan menjalani pergumulan hidup, dan sukacita yang tak berkesudahan. Kami percaya semua ini disediakan Tuhan bagi setiap orang yang bergantung kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang mengalami pergumulan hidup, yang miskin, mereka yang secara fisik dan mental juga, bagi janda-janda duda, anak yatim piatu, dan orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya kasih setia dan kasih sayang-Mu menaungi mereka senantiasa. Pakailah kami menjadi saluran berkat untuk menolong mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Kami mendoakan pemerintah kami, bangsa kami dan dunia ini yang sedang menghadapi berbagai bencana dan persoalan hidup. Berikanlah hikmat dan karunia-Mu agar kami dapat menghadapi pergumulan bersama ini dengan saling membantu satu terhadap yang lain, khususnya menghadapi pandemi virus corona. Tolonglah kami agar tidak takut dan khawatir, sebab kami percaya Engkaulah yang mengatur hidup ini dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami mendoakan para pemimpin kami di berbagai lembaga, juga hamba-hamba Tuhan yang tetap rajin dan setia melayani-Mu. Berikanlah mereka kekuatan dan sukacita. Janganlah kerajinan mereka menjadi kendor oleh tantangan dan pergumulan hidup. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan pekerjaan pelayanan-Mu yang ada di Jemaat Immanuel Air Tembaga, di wilayah Bitung II, dan seluruh wilayah pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa. Kami yakin jemaat kami akan terus bertumbuh dewasa dalam iman, kendati diterpa oleh berbagai badai dan gelombang hidup ini.
Di hadapan-Mu kami membawa doa pribadi dan keluarga kami. Teguhkanlah kami senantiasa untuk tetap percaya bahwa apa yang diberkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besarlah untungku, jemaat diundang berdiri. Besarlah untungmu jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati.